Jam 2 pagi aku ingat banget. Aku di rumah masih ada cicikku. Aku itu kedengarannya bukan suara ledakan. Aku dengar kayak pintu kayak gini. Dijedirin. Dijedar kenceng banget. Apa jedar kaget aku. Casting modelnya marah-marah di tempat. Udah tinggal 1 lawan 1 lagi nih. Marah-marah di tempat. Wah, itu kebetulan ada agensi dari model satunya kan. Iya. Ikut blacklist ya. Meja aku cukup buat berempat. Jadi kita berempat di situ. Sampai akhirnya aku mutusin, oke, kita mulai deh terima anak magangnya 2. Kayak gitu. Kita pindah kantor. Ya gitu-gitulah. Aku jadi asisten di sana, jadi anak magang di situ. Aku nggak boleh pakai lighting yang ada di studio. Yang aku lebih lucu lagi, ada anak asisten baru berikutnya beberapa bulan kemudian dia boleh pakai semua. Aku tuh nggak boleh, bener-bener aku nggak boleh. Terus kamu tahu di pusarku ini sekelebat kayak ada kena kayak ada tajam gitu. Loh, apa ya di pusarku ya? Tak tarik sendiri. Ini aku sumpah. Tak tarik sendiri. Keluar sepanjang inilah kurang lebih. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita ngobrol bareng teman SMA lagi. Sudah beberapa kali saya ngobrol dengan teman-teman SMA. Tapi kali ini di Jakarta. Jadi sebelum-sebelumnya kalau sama teman SMA malah di Semarang. Cuman kali ini kita ngobrol di Jakarta. Boleh kenalan dulu, bro? Ya pokoknya terima kasih sudah datang ke sini. Jadi aku Ivan Hartanto, itu adalah seorang fotografer sekarang. Tadinya SMA-nya sama Rian di Loyola. Dan sekarang aku itu berprofesi sebagai fotografer. Di Jakarta aku kita biasa nyebutnya production house. Production house untuk KV. KV itu kayak key visual. Itu adalah production house untuk foto. Jadi lebih kayak buat media cetak gitu. Namanya Wave Studio. Jadi ya sekarang thank you sudah datang ke Wave Studio. Ini di studionya Ivan sekarang. Kita mau ngobrol nih. Nah, oke. Mantap bro, studio nih. Gede ya bro, baru nempatin sini berapa lama bro? Jadi ini studio itu umurnya baru 1 tahun. Baru setahun? Iya, tapi kalau sebelumnya aku itu kerja di tempat production house juga. Di tempat production house lain namanya Third Eye Studio. Itu yang punya Mas Antoni Ismail, fotografer. Di situ kemudian aku mulai jalan sendiri. Jadi udah gak jadi asisten, jadi fotografer sendiri. Itu start dari 2015. Sebenarnya kalau fotografer sendiri dari 2012. Tapi 2015 itu aku mulai berdiri dengan kaki sendiri. Tapi masih saling backup dengan Third Eye. Jadi aku masih 2 kaki lah gitu. Terus aku baru mulai bikin perusahaanku sendiri, namanya pakai CV Ruang Visual Dunia itu di tahun 2017 aku bikin sendiri, masih namanya Ivan Hartanto Fotografi. Masih personal ya? Personal. 2017 aku bikin CV dan dari situ mulai pelan-pelan nambah personil. Oke. Sebelum kita ngobrol tentang usahamu ini bro, kita ngobrol personalmu dulu bro. Jadi mungkin masa-masa kecilmu tuh asli nih orang mana sih bro? Aku itu aslinya lahirnya Semarang. Lahir Semarang. Bukan Pekalongan berarti. Bukan Pekalongan, tapi ya orang tuaku kan di Pekalongan. Cuma numpang lahir lah di Semarang. Numpang lahir. Terus besar di Pekalongan sampai SMP. Semuanya di sekolah Katolik sampai SMA di Loyola. Itu Loyola tuh udah jadi cita-cita tuh. Oh, dari dulu memang dari dulu. ngincer. Karena kokoku itu dulu masuk Loyola. Kamu berapa saudara bro? Aku 3 bersaudara. Harusnya 4, tapi yang nomor 3 ini nggak ada, jadi aku yang nomor 3 jadi. Oh, oke. Jadi memang kalau dari kecil kamu latar belakang Katolik ya bro? Latar belakang Katolik. Terus sekolah di sekolah Katolik terus. Kenapa? Kok dulu mau masuk Loyola? Kenapa sih? Dulu ceritanya. Nah, jadi nggak tahu ini. Aku nggak tahu nih apakah ini termasuk dari apa ya? Karena aku kayak baru mulai merasa tentang peran orang tua aku justru pas besar ini, udah punya anak. Jadi kayak aku tuh dulu, kayak ini aku ngelihat kokoku itu dulu kan keterima di Loyola. Iya. Dan dia sekolah di Loyola,
itu tuh mungkin aku kayak ada perasaan iri kayaknya ya, di masa itu, tapi aku mungkin waktu itu belum tahu artinya. Orang tuh bilang, "Wah, pinter ini masuk Loyola. Ini anak pinter ini." Karena dulu tuh aku tuh waktu SD ya nggak iya ya, cuman Akademis biasa-biasa iya, aja. akademis biasa aja. Aku bahkan pernah ranking 20 kan zaman dulu masih banyak ranking kan, Iya, pakai iya, ranking. betul. 30 orang aku tuh ranking 20, itu terjelekku. Terbagusku tuh cuman ranking 6. Mentoknya Mentok segitu. di ranking 6. Sampai SMP itu baru aku bisa tembus 10 besar. SMP 10 besar, dan di SMP itu pokoknya aku tahu kokoku kan aku beda sama kokoku tuh 7 tahun. Oh, lumayan. Nah, dia masuk Loyola itu berarti aku masih SD. Tapi aku tuh lihat dia itu kayak mama papaku itu kalau ngomong, "Wah, pinter. Banggain Bisa banget. masuk Loyola. Loyola susah masuk. Loyola tuh disiplin apa segala macam." Di situ tuh aku kayak udah punya mencetuskan diri sendiri gitu kayak, aku mau masuk Loyola ya. Aku mau masuk Loyola. Jadi dari situ SMP itu aku baru mulai belajar kayaknya. Aku seingatku gitu. Dan aku kayak coba ngulik. Di situ tuh aku baru tahu kalau aku tuh sambil dengerin musik itu ternyata aku lebih cepat masuk Belajarnya. belajarnya. Jadi pola belajarmu bisa tahu baru SMP itu ya. Iya, baru kayak, oh lumayan ya. Aku ternyata gara-gara ada yang ganggu malah fokus gitu. Kan kadang orang nggak boleh Visual tapi diganggu. disupport sama audio Iya, dari musik. tapi audio itu nggak kedengeran sebenarnya di aku. Aku tuh bener bisa lebih fokus jadinya. Aneh itu. Itu aku baru ketemu SMP. Tapi habis itu ya SMA gitu. Apa namanya? Anjlok lagi. Biasa. Tapi memang kayaknya kalau kamu menyadarinya baru-baru ini untuk tentang pola asuh orang tua itu kadang-kala kita juga nggak nyadari kalau apalagi kalau aku mungkin nggak relate karena aku cuman anak tunggal dulu. Cuman kalau kalian yang anak 2, anak 3 atau mungkin anak berapa banyak pasti ada kepikiran atau perasaan dibandingkan itu. Mungkin kamu saat itu pernah merasakan seperti itu mungkin. Aku sebenarnya bukan merasa dibandingkan. Tapi aku tuh kayak lebih merasa kayaknya ya. Iya. Ini aku juga nggak berani make sure karena jadi mamaku itu meninggal 2021 COVID. Iya. Tanggal 5 Januari itu aku ingat banget. Aku waktu bulan Desember waktu ada Hari Ibu ya. Hari Ibu itu Desember ya. Aku tuh ngomong gini sama cicikku. Aku kok bisa kayak orang nggak relate ya kalau orang merayakan Hari Ibu gitu. Aku tuh nggak berharap itu disampaikan ke mamaku sebenarnya, tapi ternyata sama cicikku disampaikan. Dan waktu itu mamaku tuh bilang gini, apa gara-gara dulu Ivan waktu kecil itu yang megang suster. Jadi aku tuh dari kecil memang pakai suster. Pakai suster. Pakai babysitter. Sedangkan itu dari Koko dan cicikmu? Koko dan cicikku aku juga kurang tahu, kayaknya enggak dulu. Jadi mamaku dulu kayaknya turun tangan langsung. Waktu sama jadi aku sama cicikku itu bedanya 7 tahun, sama kokoku beda 8 tahun. Oh, cicikmu sama kokomu berarti Beda 1 selisih? tahun tok. Iya, jadi mereka tuh dekat. Aku yang paling jauh. Mungkin ya kalau aku ngelihat sekarang ini banyak juga orang yang tiba-tiba punya anak setelah berapa tahun, itu aku ngelihat kayak sama anaknya itu udah beda ya. Kayak perlakuannya kayak sudah lebih santai, lebih kayak nggak diurusin juga apa-apa. Aku ngelihatnya sih kayak gitu. Iya. Nah, kalau anak pertama itu yang kalau deket-deket gitu kan kayak masih excited punya anak pertama. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Nah, di situ tuh waktu aku ngomong kayak gitu, mamaku kan bilang tentang suster itu. Jadi memang aku tuh pakai babysitter dari umurku 2 bulan. Susterku itu meninggal di rumah. Meninggal di rumahku. Jadi susterku itu sampai aku sudah tua, aku sudah dewasa, sudah kerja ini. Susterku tuh meninggalnya tuh di rumahku. Jadi dia tuh ikut aku terus, dia nggak nikah. Wow. Babysitterku tuh nggak nikah. Jadi Terus kayak orang tuamu. iya. Jadi benar-benar apa ya? Bahkan warisannya dia tuh sempat nulis semua warisan itu harusnya ke aku. Tapi mamaku itu selalu bilang nggak bisa, ini bukan jatahnya Ivan. Jatahnya Ivan sudah diambilin. Jadi aku tuh diambilin uang cashnya. Aku itu nggak punya uang. Aku tuh bukan orang yang sangat berkecukupan gitulah. Tapi kalau cukup ya cukup. Tapi nggak yang punya uang. Jadi aku tuh dulu waktu starting jadi asisten, itu tuh aku nggak punya uang. Aku itu kalau bikin portfolio itu harus cari yang gratis. Jadi aku tuh banyak terima penolakan zaman dulu itu. Ditolak sana sini. Iya, dan aku jadi asisten ya terima apa adanya pokoknya. Aku tuh nggak tahu lah kayak privilege apa yang bisa aku punya. Menurutku yang aku dapat sekarang privilegeku adalah aku tuh dapat mentor yang tepat. Itu menurutku sangat
membantu sekali. Nah, di waktu aku jadi asisten itu nggak punya uang. Jadi Mas Anton tuh dulu menurutku lucu juga. Aku jadi asisten di sana, jadi anak magang di situ. Aku nggak boleh pakai lighting yang ada di studio. Itu dia sampaikan langsung. Yang aku lebih lucu lagi, ada anak asisten baru berikutnya beberapa bulan kemudian dia boleh pakai semua. Aku tuh nggak boleh, bener-bener aku nggak boleh, kayak semua tuh aku harus sendiri gitu. Survive gitu ya. Harus survive sendiri. Di situ waktu itu susterku tuh sakit, cancer dia. Aku nggak tahu cancer lambung Umur atau berapa waktu cancer itu? rahim ya. Itu berarti tahun 2010 atau 11, aku Iya. juga agak lupa. Pokoknya aku tuh lagi struggling, aku tuh lagi kerja asisten di situ. Jadi masih merintis banget. 2010, aku ingat 2010. Ya itu masih awal-awal lulus kuliah. Iya, awal lulus kuliah. Itu warisannya dikasih ke aku berupa uang tunai. Aku ingat banget 17 juta uangnya. Wow. Dikasih uang tunai 17 juta dengan pesan nanti buat Ivan aja dipakai buat kerja. Itu ditelepon. Gini. Itu ditelepon. Ditelepon langsung. Ditelepon. Jadi sama dia ditelepon karena dia nggak punya keluarga. Kerjaannya itu cuman ya keluarganya itu pada apa, dia suka ngirimin keluarganya lah. Yang aku tahu cuman itu. Tapi dia nyisihin uang untuk kamu. Tapi dia punya tabungan sendiri. Dan ya itu, dia simpenin, dia bilang itu nanti uangnya buat kerja. Itu di masa dia sudah susah telepon juga sebenarnya. Aku nggak datang juga waktu dia meninggal karena aku lagi struggling juga buat kerjaan ini. Ini aku lagi kerja terus gitu. Uang itu tak beliin lighting. Entah gimana lighting nggak pernah rusak sampai sekarang. Sampai di studio ini. Sekarang aku sudah pakai yang lebih mahal. Tapi lampu itu masih aku pakai buat kayak, karena memang spesifikasinya kan memang sudah kalah ya. Tapi itu jadi tapi masih sekarang aku pakai buat anak-anak magang. Jadi anak-anak yang belajar, kamu belajar pakai lighting itu. Wow. Dan itu sampai sekarang memang nggak rusak-rusak. Itu aku sampai cari browsing mana yang paling worth it. Aku harus cari yang paling tahan lama. Di situ aku dapat mereknya Elincrom. Itu orang Indonesia mungkin nggak terlalu relate ya. Tapi itu aslinya Swiss aslinya. Jadi aku nggak cari yang Cina-Cina karena waktu dulu itu terkenal banget Cina itu nggak tahan lama. Belum kayak sekarang. Sekarang ini Cina bagus-bagus. Jadi zaman 15 tahun lalu masih merek-merek Eropa, Amerika yang dominasi. Tapi Cina itu sudah masuk. Dulu ada merek Cina yang terkenal bagus, tapi kalau aku bandingin masih kalah sebenarnya. Jadi aku cari dan akhirnya aku beli, sampai sekarang masih ada. Mana? Itu memorable banget ya bro. Iya. Terus setelah itu sustermu nggak ada juga. Ketika pemakaman pun kamu nggak datang. Nggak datang. Aku benar-benar nggak datang. Jadi cuman mamahku akhirnya datang ke Jakarta, cerita semuanya. Waktu itu aku bilang, udah nggak usah datang, nggak apa-apa. Udah. Di Pekalongan juga kalau nggak salah. Tapi kayaknya kremasi juga deh. Mamaku juga kremasi. Jadi memang kayak apa ya? Ya kedekatan emosional tuh sama babysittermu ketika itu malahan ya. Iya. Nah itu dia yang mamaku waktu itu cerita, apa jangan-jangan karena dia karena waktu itu posisinya juga papaku itu mulai berusaha sendiri kalau nggak salah. Ngerintis usaha sendiri. Jadi mamaku itu bantuin papaku. Jadi memang aku itu nggak kepegang pada waktu itu kayaknya ya, sampai nggak tahu ya. Ya sampai selamanya memang susterku selalu ada sih. Jadi dulu kalau di SD SMP gitu namanya anak cowok berantem lah, itu yang maju susterku. Susterku tuh udah kayak jenderal di depan ya. Ya kayaknya peran orang tua ketika itu banyak dipegang oleh sustermu itu. Iya. Di situ itu nggak sih apa namanya, setelah kamu menyadarinya baru-baru ini ya kamu tadi? Jujur aku menyadarinya itu sejak waktu itu aku bilang, aku kan ya sekarang era sosial media kita bisa lihat apa aja ya di dunia digital. Aku tuh ngeliat orang-orang ngerayain hari ibu, hari ayah. Aku kok nggak merasa kayak ada kedekatan. Nggak relate gitu. Iya dengan hari ibu ya. Kok aku kayak nggak pengen ngerayain kayak gitu-gitu loh, kayak kayaknya nggak usah, nggak apa gitu loh. Tapi kayak orang ini jadi nge-share tentang kedekatan dengan ibunya gitu-gitu. Aku kok kayak
Nah, waktu itulah terus aku tuh ya sedih juga. Kok dikasih tahu? Karena nggak lama setelah itu kan mamaku kan nggak ada Ya kan. kayak ada ganjelan juga ya jadinya. Iya, ya kayak gitulah. Cuman ya aku nggak tahu apakah itu jadi pikiran mamaku juga pada waktu itu akhirnya sambilan kena COVID kan. Yang jadi memperburuk keadaan aku nggak tahu. Teman itu part dari kok diomongin ya ngono. Aku kan cuman Ya. sekedar ngobrol sama cicikku gitu. Tapi kalau mamamu sendiri ketika setelah ngobrol sama kamu itu apakah ada sesuatu kayak kelegaan dari kamu, dari mamamu sendiri? Nggak ada sebenarnya, karena mamaku nggak pernah ngomong sama aku pada waktu itu. Pada akhirnya? Jadi aku tuh memang paling jarang ditelepon. Aku tuh paling jarang ditelepon dibandingin sama kokoku sama cicikku. Koko cicikku itu lumayan sering ditelepon, apalagi cicikku mungkin karena cewek. Iya. Sendiri ya. Aku itu dulu kalau dibilang sama papaku ya, anak yang paling ngelawan ini ya Ivan. Rebel. Yang paling nggak bisa diatur tuh Ivan. Sorry. Ya dulu kalau dibilang apa? Kalau dibilang tuh anak yang paling nggak bisa dikasih tahu gitu Ivan. Kayak gitu. Tapi ya udahlah. Aku kan lulusan arsitek. Aku aku telat setengah tahun. Jadi lulusku tuh 4,5 tahun gara-gara aku ke fotografi. Nyambi itu. Nyambi kerjaan. Itu papaku ngamuk ya bukan main pas aku nggak lulus yang tugas akhirku itu. Jadi mundur saat semester. Itu ngamuk dia karena dia memang punya pengalaman di kokoku. Kokoku itu lulus kampusnya itu kalau nggak salah 6 tahun. Oh lebih lama lagi. Lebih lama. Tapi ya menurut papaku itu buang-buang uang gitu loh. Ngapain sih? Kok terulang di kamu? Kok terulang di aku setengah tahun? Walaupun nggak sampai 6 tahun tapi tetap emosi juga. Terus aku kan kerja jadi asisten fotografer. Iya. Mungkin di kota kecil di Pekalongan gitu, image fotografer itu kurang bagus. Ya. Mana bisa kaya, mana bisa punya uang. Kan pasti mungkin orang tua pengen anaknya bisa inilah, bisa lebih gitu ya. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Terus di situ tuh dia marah bukan main. Waktu aku masuk fotografi. Kalau sekarang dia rada nggak ngaku sebenarnya. Gengsi. Tapi dulu itu dia bilang, aku tuh sempat dimaki dulu. Udah sekolah 4 tahun nih bahasa halusnya ya. Udah sekolah 4 tahun di arsitek biar bisa jadi insinyur, kok malah masuk ke fotografer. Ya biasalah endingnya pasti ada kata-kata kasar ya. Iya. Seorang tua zaman Gen X ya. Wah, boys ya pokoknya milenial kita lebih relate karena seperti itu. Terus aku bilang, ya nanti kalau pas ke sini tak ajak ke kantor bosku aja, lihat sendiri lah. Karena kantor bosku kan besar kan. Datang tak kasih lihat, baru di situ kayak mulai support. Tapi baru di situ mulai support. Terbuka matanya ketika kamu ajak tur kantor itu. Tapi sebelumnya ya aku gak ada apa-apa, dan papaku tuh tipikal yang kayak begitu ngeliat aku bisa ini, dia langsung bilang, yaudah ya, udah gak dapat uang jajan. Begitu aku waktu itu aku ingat aku mulai selesai magang. Karena aku dulu magang dulu 3 bulan. 3 bulan tuh aku masih dapat uang jajan. Selesai 3 bulan itu dia langsung ngomong, udah ya kamu gak dapat uang jajan ya, kamu usaha sendiri gitu. Di situ aku mulai mikir tuh gimana caranya aku bisa punya uang lebih gitu. Tuh mulai kerja. Nah aku tuh jadi asisten itu kan gak ada gaji bulanan, cuman ada gaji per project. Di situ aku mikir, aku harus ngapain ya? Di situ kan lagi eranya tuh fotografi tuh lagi tinggi-tingginya. 2010-an ke atas. Ya pokoknya ada hunting foto lah, aku ingat banget. Di hunting foto ada lomba yang aku sempat cerita ya. Ada lomba, ada hunting foto. Di situ aku mulai bikin hunting. Aku bikin hunting, ikut sama temanku berdua. Akhirnya aku punya uang, aku pakai buat bikin portfolio. Karena portfolio itu walaupun aku cari gratisan kayak model gratis, makeup artist yang bantuin gratis, hairstylist gratis, studio aku pakai yang ada di kantor kayak gitu. Tapi aku tuh tetap ngeluarin ibaratnya produksi itu konsumsi lah. Konsumsi itu tetap aku yang kasih. Kalau kadang-kadang ada yang minta transport ya tak kasih transport. Jadi memang tetap butuh dana.
Di situ tuh aku bikin portfolio seminggu sekali, aku ingat banget. Wih, Tapi lumayan gencar ya. iya, aku udah benar-benar kayak aku nggak bisa harus cepet ini punya duit gitu. Di kepala aku tuh udah itu. Terus habis gitu apa namanya? Bikin hunting dapat uang lumayan. Ikut lomba dapat uang itu lumayan. Jadi aku habis itu bahkan karena hunting dan ikut apa namanya? Bikin hunting sama ikut ke pameran buat dapetin lomba. Aku dulu sempat bikin agensi model. Oh, sempat buat agensi model dulu. Karena aku tahu di kantor ini butuh model. Jadi penyalur gitu ya. Jadi aku sini kalau model aku cariin. Nah, tapi aku bikin waktu itu beda sendiri dari yang lain. Aku siapin komkartnya. Jadi model kalau mau join aku nggak bisa cuman join tok. Kamu datang aku fotoin komkart sekalian. Aku bikinin foto proper beneran. Iya. Aku nggak ada niatan nakal atau apa. Bener-bener tak bikinin. Aku cuman pengen cepet punya uang. Tapi itu jadi portfoliomu juga dong? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Komkart nggak bisa jadi portfolio. Cuman gitu-gitu tok soalnya. Komkart tuh khusus buat modelnya. Tak bikinin komkart, tak fotoin. Jadi karena aku ngerti foto juga, ngerti lighting juga. Aku bikinin itu udah stylenya komersial. Jadi nggak bisa tuh kalau nanti model ini pakai filter misalkan. Zaman dulu kan terkenal banget tuh filter beauty yang nggak ada pori-pori. Nah ini nggak bisa. Kamu aku fotoin. Ya, apa adanya. Jadi apa adanya. Klien lihat apa adanya. Kamu bagus ya bagus, kamu nggak bagus ya nggak bagus. Klien lihat apa adanya. Di situ aku lumayan. Sampai akhirnya aku harus cut. Kenapa? Padahal sebenarnya lumayan banget. Kenapa kok cut itu dulu? Karena aku punya mimpi jadi fotografer. Dan aku punya mimpi punya production house sebenarnya kamu sendiri. Lihat itu di situ sangat menjanjikan sebenarnya. Sangat menjanjikan. Jadi aku tahu batasan kapan aku harus berhenti. Itu sangat menjanjikan. Uangku cukup banyak dari situ dibandingin dari asisten. Akhirnya aku cut. Aku stop. Pure aku fokus ke beneran itu ditinggalkan sama aku tinggalkan sama sekali. Aku udah nggak nyari model ya. Udah. Wow. Berapa tahun kamu jalan itu, Van? Kayak cuma setahun apa 2 tahun. Tapi untuk ninggalin itu kan sebenarnya dilema banget ya. Aku ninggalin itu sebenarnya waktu itu masih ya dikit-dikit, tapi langsung tak cut sih. Aku stop. Bahkan tak alihin ke apa sih namanya? Agensi freelance lainnya. Kalau mencari sama dia aja. Aku nggak ngasih komkart. Tak kasih jalurmu. Tapi aku nggak ngasih komkart. Aku dulu waktu jadi agensi model kan aku naik motor ya. Mana-mana naik motor. Ini lumayan lucu sebenarnya. Itu dulu ada satu model pernah casting sudah one on one, tinggal 2 yang bakal jadi kepilih jadi talent utama. Ini di production TV waktu itu, buat TVC waktu itu. Udah tinggal 2, disuruh datang director mau ketemu. Aku lagi kerja. Jadi kalau aku kerja, aku biasa nggak nemenin. Kamu lagi ngasistenin? Aku lagi ngasistenin karena aku lebih fokus mau jadi fotografer kan. Aku nggak turun ke lapangan. Jadi aku suruh dia langsung ketemu direkturnya aja. Aku udah ada kontaknya. Kamu masuk ketemu sama mas ini, aku lupa siapa. Langsung kamu kasih jalur gitu. Iya. Karena menurutku hilang juga masalah karena ini semua freelance dia. Terus. Dia datang ke situ, telepon aku terus. Aku lagi ngasih aku cari-cari. Wah keluar dulu deh. Kenapa? Becek jalannya. Jalannya becek, nggak bisa masuk. Hah? Masa nggak ada jalur sama sekali? Nggak ada. Udah menye gitu kan. Oke, mati aku. Udah tinggal satu kan sayang ya. Kalau nggak dapat ya. Break, photoshootnya break. Aku minta izin, Pak. Izin sebentar banget. Aku nggak ikut makan. 1 jam aku balik sini. Aku udah nyampe sini. Oke, naik motor aku ngebut. Just ke tempat lokasi. Kebetulan nggak terlalu jauh memang dari studio waktu itu. Aku nyampe situ. Bener orangnya masih di mobil mewah, isinya Hello Kitty semua. Ayo kamu ini becek. Aku tak gendong. Bener-bener tak gendong ke lokasi shoot casting. Kaki kompak jalan becek. Tak gendong, tak taruh. Drop, dah kamu casting dulu, tak tungguin. Udah selesai, udah tak gendong lagi balik ke mobil. Aku balik lagi naik motor. 1 jam nyampe kantor lagi.
gila, bilang nggak dapat lagi proyeknya. Nggak Aduh, dapet. ya Nggak nggak dapet. apa-apa lah, part dari belajar. Tapi berkesan ya. Berkesan. Ada satu lagi, Hmm. casting modelnya marah-marah di tempat. Hmm. Udah tinggal 1 lawan 1 lagi nih. Ah. Marah-marah di tempat. Wah, itu kebetulan ada agensi dari model satunya kan. Iya. Ikut blacklist ya. Udah, saya mau ikut blacklist juga ini walaupun freelance. Ya, ibaratnya kalau kamu memang mau kerjanya ya ikutin prosesnya kan gitu. Ini marah-marah waktu itu, nggak tahu kenapa marah-marah, lupa juga. Wow. Udah lama banget. Tapi memang ya itu kan setelah kamu fokus di fotografi, akhirnya ya bertahap pelan-pelan sampai ada di posisi sekarang ini, Pak. Iya. Apakah maksudnya kayak setelah itu kan memang dari masalah dengan keluarga juga kayaknya nggak ada masalah kan setelah papamu udah kayak oke, kamu tapi fight-nya harus berkali-kali lipat karena saat itu pasokan udah langsung Iya, di-cut. langsung Dan di-cut. kamu harus ya sebenarnya itu juga ada andil dari papamu juga kan. Kalau Iya. kamu pikir-pikir, kalau kamu nggak di-cut mungkin kamu Bener. nggak se-ekstrim ini usahamu. Bener. Aku setuju banget. Aku melihat memang kayaknya itu part dari cara dia mendidik. Dan aku melihat jadi aku punya fighting spirit Iya. gitu. Dan apa ya namanya? Jadi kalau tadi kan ada masalah keluarga. Aku itu sebenarnya ada juga masalah sama relationship-ku sebenarnya. Aku tuh punya pacar waktu kuliah. Zaman kuliah. Zaman kuliah. Dan dia itu kita tuh akhirnya putus karena ya memang sudah toxic lah, toxic relationship lah biasa anak-anak muda. Dia seangkatan sama kita, itu seangkatan. Satu jurusan juga. Satu jurusan, satu kelas bahkan. Tapi ya biasalah namanya di kampus kan kadang-kadang kita ngambil kuliah ini kadang beda gitu. Dia tuh lulus duluan. Jadi dia udah kerja duluan. Kemudian mungkin dia berharap aku itu ikut arsitek pada waktu itu. Tapi aku kan akhirnya memutuskan jalan lain. Itu kan apa namanya? Iya. Aku switch ke fotografi aja. Itu dan dia waktu itu akhirnya kerja di Singapura, itu part dari uangku habis juga. Jadi aku kerja, uangnya tak pakai, tiap 3 bulan sekali aku nyusul ke Singapura. Wah, PP ya? PP habis uangku. Nggak pernah bisa bikin portfolio. Akhirnya setelah aku tahu dia dekat sama orang lain, baru aku stop itu semua. Aku fokus di kerjaan. Dan di situ kayak mulailah aku ngumpulin kerjaan-kerjaan. Maksudnya mengumpulin portfolio makin giat. Terus kerjaan-kerjaan mulai makin masuk. Kesempatan-kesempatan mulai makin ada. Aku nggak ngerti ya kan, kadang orang selalu bilang kayak apa namanya? Tuhan itu kasih itu semua Tepat pada waktunya. Dan bahkan ada juga yang bilang pengorbanan itu kadang-kadang membuahkan hasil yang lain. Bisa jadi karena relationship yang kandas ini aku jadi makin rajin. Dan kemudian ya mungkin Tuhan kasih itu juga, ya kan, di waktu yang tepat gitu. Terus aku mulai fokus dan akhirnya aku jadi fotografer. Jadi aku bikin sendiri itu karena aku waktu itu udah terlaris aku merasa aku udah laris, bukan terlaris ya, udah laris waktu di periode sebelumnya. Jadi aku waktu itu memberanikan diri, boleh nggak kalau aku mulai mencoba membuat production house-ku sendiri. Start dari 2 orang. Udah dicari itu ya. Itu yang sudah jadi cita-citaku lah. Itu berarti ya sebenarnya kalau untuk memulai bisnis sendiri kan pasti ada ketakutan. Bener. Ketika itu ketakutanmu yang paling besar apa? Ketakutanku yang paling besar adalah aku sudah dapat penghasilan yang oke. Tetap. Penghasilan bukan tetap. Aku nggak dapat gaji. Masih per project. Per project. Tapi kan kalau udah associate itu kan udah lumayan. Udah dapat fee fotografer. Fee fotografer berapa persen? Aku nggak usah nyebutin persen, tapi dapat berapa persen. Dan itu udah oke banget. Cukup besar. Buat aku harusnya hidup bisa berjalan cukup dengan itu harusnya. Tapi aku merasa aku masih punya cita-cita. Nggak tahu kenapa, memang aku pengennya iniku sendiri gitu, production house-ku sendiri. Dan di situ aku mulai dari berdua, dan aku sebenarnya rubah sistem. Aku nggak ikut sistem-sistem zaman dulu. Oh, nggak copy paste dari perusahaan. Nggak copy paste dari
nggak copy paste. Jadi aku tuh kan belajar ya dari waktu ikut itu aku belajar, aku ngelihat semuanya, aku bukan berusaha ya, cari cara ya berusaha juga sih ya, cari cara gimana cara biar lebih efektif pengeluarannya. Karena ya itu, kita lahir bukan dari yang berkelebihan yang kalau misalkan kita. Jadi kamu berusaha untuk ngakalin pengeluaran itu ya? Betul. Bisa dihemat. Iya, aku ngakalinya gimana caranya. Aku waktu itu di rumah tok, bikin kantor sendiri. Aku cuman beli meja 1, mejanya sampai sekarang masih ada. Di rumah. Masih ada di rumah. Itu cuma 1 meja, kursi 4 udah, itu nggak muat lagi. Dan waktu berempat ya kita mau nambah lagi ekspansi udah nggak mungkin. Akhirnya kita baru ngontrak itu tahun 2017 itu ngontrak. Terus habis itu dari yang aku tadi cerita, aku mulai 2015 bikin sendiri itu, ya ketakutannya penghasilanku berkurang karena aku harus gaji orang tapi dapatnya sama. Nah itu ketakutanku banget tuh. Awalnya seperti itu. Tapi habis itu teman-temanku tuh teman-teman yang support lah ya, itu bilang gini, kamu ya kalau misalkan sudah decide untuk bikin sendiri, ya jangan sampai turun, harus lebih. Itu yang jadi di kepalaku. Akhirnya waktu aku dapat orang, fokusku adalah harus dapat kerjaan, karena kan memang aku ada batasan. Jadi aku ada batasan itu perjanjian dengan production house tempat aku kerja itu, aku nggak boleh ambil klien ataupun ya dari agency ataupun dari brand, klien yang sudah aku pegang di PH yang lama. Ya karena itu nggak etis lah. Iya, jadi aku harus cari yang baru. Ini sebenarnya kalau dari ngekat lah. Ya, kalau dari bosku sendiri nggak apa-apa. Tapi ini waktu itu dari manajernya. Dari manajernya bilang kayak gitu nggak boleh. Oh ya udah, it's okay. Kita struggling bisa dibilang mulainya dari minus karena part yang ini kan nggak bisa diambil. Udah ada di sana. Ya udah kita cari yang gali lain. lubang baru itu. Gali lubang baru. Benar, babat jalan sendiri. Iya. Terus habis itu aku start berdua sama manajerku yang sampai sekarang. Jadi aku pakai sistem manajer kayak artis. Kayak selebriti kan ada manajernya. Dan ini aku sama. Jadi manajer ini ngurusin semuanya. Cari klien, post production, terus invoicing, semuanya. Post production itu lebih kayak tektokan sama klien selesai foto, pengiriman file gitu. Pre-production, post production, jadi dia dari cari klien sampai selesai. Tektokan sama klien untuk editingnya gitu. Aku ngurusin semua teknis. Foto, edit, treatment meeting, foto edit. Itu aku. Jadi kita berdua tuh. Sampai ternyata puji Tuhannya jalan. Wow. Ini jalan. Dan aku mulai keberatan karena aku habis foto ngedit, capek lama-lama kayak aku kurang nih. Kayak boleh deh kita mulai tambah retoucher kan, maksudnya kita ya punya rekening perusahaan yang aku tuh dari awal kayaknya melek uang. Jadi aku tuh udah pisah antara uang pribadiku sama uang kantor. Jadi kamu sistem gajian gitu ya? Sistem gajian. Jadi aku tuh udah pisah bener-bener. Uang kantor biar kantor, uangku biar aku. Di situ uang kantor ada, aku mikir, kayaknya kita tambah retoucher boleh deh. Tapi sama, jangan sampai kita tambah retoucher, income-nya berkurang. Ternyata benar. Puji Tuhan naik lagi dengan adanya retoucher. Jadi aku hire retoucher makin rame. Karena memang tujuannya hire retoucher supaya lebih rame. Supaya aku bisa foto ngedit, nextnya editan dipegang dia, aku bisa motret yang lain. Editan pegang lagi. Lebih cepat. Lebih banyak. Kuantitasnya jadi lebih baik. Kan kalau kamu sebelumnya bisa menangani lebih banyak klien. Yang tadinya cuma foto, ngedit. Nunggu. Nggak bisa ngambil kerjaan selama ngedit. Nanti ambil kerjaan lagi, ngedit lagi. Ini begitu foto, ngedit, udah ada yang ngerjain. Aku foto, ngedit. Ya. Gantian. Manajerku, kok aku nggak sanggup nih kalau aku harus sambil ngurusin finance juga. Banyak yang kelewat jadinya yang harusnya ditagih kapan. Iya. Oke, hire finance. Kebetulan aku kan ingat
Ya kita kan sebagaimana mungkin berhemat ya Ya kan. itu tadi kamu bilang dari awal pengeluaran itu bisa diakali, Iya, harus seminim mungkin lah. efektif. Aku waktu itu tanya sama cicikku kan rumahnya deket. Aku tanya, mau nggak Cek bantu di finance? Udah nggak usah datang kantor nggak apa-apa. Tapi kayak WFH. kirim-kiriman apa? Karena kan industri kreatif kan sebenarnya santai banget. Iya. Aku bahkan nyadar kalau kita bisa kerja remote ya. Udah Itu gara-gara sebelum COVID, jauh sebelum COVID. Jauh sebelum COVID. Tapi waktu COVID aku jadi mikir kita kata aja deh nggak perlu setiap hari di kantor. Jadi orang-orang tuh bisa punya kehidupan juga di rumah. Karena industri kreatif ini industri yang nggak tentu. Kadang kita bisa foto dari subuh ketemu subuh. Tapi kadang bisa kosong banget gitu. Nah jadi aku waktu itu ngakalin juga gimana caranya biar anak-anak ini bisa punya ini. Tapi waktu pandemi. Work-life balance. Iya, work-life balance-nya lah. Biar ikut Gen Z dikit. Adaptasi dengan industri, dengan Zaman. Nah, pada waktu itu aku start dari berdua, kemudian bertiga, berempat sama finance, aku mulai terima anak magang. Aku terima anak magang masih di rumah. Karena kan finance nggak pernah datang, jadi meja aku cukup buat berempat. Jadi kita berempat di situ. Sampai akhirnya aku mutusin, oke kita mulai deh terima anak magangnya 2, kayak gitu. Kita pindah kantor. Ya gitu-gitulah. Kalau startingku, terus kita pindah kantor, terima anak magang, mulai aku mikirin buat bikin associate kali ya. Karena aku juga dulu associate di orang, mungkin aku bisa ngajarin, dan aku memang aku kerja sebelumnya dapat mentor yang tepat. Kayak aku tuh pengen jadi mentor yang tepat. Bener-bener bosku itu, Mas Anton itu bener-bener nggak pelit ilmu. Apa sih namanya? Aku sangat ngelihat dia banget lah. Ya aduh, mengidolakan. Ya mengidolakan banget. Apa sih namanya yang kita bilang? Kok aku lupa ya. Itulah. Bahasa Gen Z apa? Itu lupa aku. Pokoknya aku sangat mengidolakan dia. Udah kayak bapak, udah kayak guru, udah kayak lapang sendiri gitu. Jadi aku tuh pengen kayak gitu juga gitu. Jadi aku sosok yang seperti itu. Iya, aku ngajarin. Terus ya aku sambil lihat juga kayak misalkan orang ini memang kelihatan niat. Aku tuh punya beberapa tes. Nah, ini aku bisa nge-share. Jadi aku tuh dulu pernah dites. Boleh di-share tes. Nah, aku dulu pernah dites. Tesnya gini. Aku waktu itu mau magang ke tempatmu misalkan ya. Iya. Aku mau magang ke tempatmu ya. Terus ya udah besok kosong. Bukan besok kosong. Ya udah besok anak magang udah nggak ada. Kamu boleh datang. Datang ya jam 5. Ya kan aku tuh harus datang ke tempatmu jam 5 pagi. Iya. Jam 5 pagi aku datang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Kosong. Nggak ada orang. Baru jam 7 dia datang. Jadi bosku tuh dulu kalau datang pagi, jam 6, jam 7 tuh dia datang. Kan dia bikin kelas gratis juga kan. Dia bikin kelas gratis dan dia ngajar sendiri. Namanya kelas pagi. Dan dia dulu dosen juga di Jogja. Wow. Jadi dia dulu dosen di Jogja. Itu seminggu sekali dia PP. Pagi berangkat ke Jogja, sore pulang. Ngajar. Dia memang suka ngajar. Terus di situ aku dapat tes kayak gitu, aku datang. Dia lihat, oh kamu udah datang, bagus. Cuma digituin. Itu menurutku part dari tesnya dia ya. Part dari tesnya dia, niat gak sih? Terus aku datang lagi. Besoknya dibilang lagi, yaudah kamu besok datang lagi ya, jam 5. Besok lagi aku datang jam 5. Tak pikir dites lagi, ternyata bener lagi ada photoshoot dan aku mulai bantu di situ. Jadi awalnya memang dites seberapa serius gitu. Iya. Tapi dari sini juga ketakutanmu ternyata juga nggak terjadi pada akhirnya. Dan sebenarnya kan kayak dari omongan obrolan kita tadi kan juga sebenarnya kamu kan takutnya kan karena kalau ketakutan itu muncul karena takut untuk berbagi juga sebenarnya. Tapi ketika kamu menghadapi ketakutan itu, akhirnya wadahmu itu jadi semakin besar dan kamu bisa berbaginya ke orang jadi semakin banyak. Jadi saluran-saluran itu kayaknya ke associate, ke manajer, terus ke anak magang, terus ke retoucher dan lain sebagainya, ke finance dan sebagainya, itu jadi kayaknya di situ menurutku ya kayak Tuhan besarkan wadahmu untuk kamu juga nggak cuman kamu tampung semua sendiri, tapi jadi saluran-saluran yang sampai sekarang pun kamu bisa
hire banyak orang, beberapa orang di sini, itu rasanya kan kayak ya ketakutanmu itu ternyata nggak beralasan. Dan percaya atau enggak ya, Hah, tadi kan kita doa sebelum podcast ini. iya. Itu kalau aku meeting Hmm. di doaku itu, semoga tempat ini bisa memberikan banyak berkat bagi orang banyak. Wow, harus itu. Itu aku di ending doaku tuh biasa aku tambahin itu. Hmm. Karena apa ya? Ya aku ngelihat benar-benar Tuhan ada di saat yang tepat banget. Aku ini nggak tahu ya. Mungkin doa dari mamaku juga. Mamaku tuh dari dulu kalau bilang ya, mama tuh doa buat Ivan itu nanti bisa punya studio sendiri. Itu mamaku. Dulu dia selalu ngomong kayak gitu. Terus Dari dulu. waktu aku sudah foto, mamaku itu support aku banget. Jadi kalau aku ngomong nggak ada kedekatan, aku nggak tahu. Mungkin ini dari kecil. Tapi aku sebenarnya waktu gede itu tuh sering banget ya kalau pulang ya mamaku. Terus ya sering lah pergi berdua sama mamaku itu. Cuman nggak tahu kenapa kalau waktu hari ibu memang aku nggak merasa relate aja. Mungkin karena dari kecil ya kayak gitulah. Ya simbolisasi doang kalau itu mungkin ya. Tapi mamaku itu selalu ngomong kayak gitu. Dan mamaku itu selalu support. Jadi nggak tahu gimana kalau ada apa-apa itu ya yang misalkan orang lain mungkin nggak disupport, mamaku itu terserah. Contoh paling gampang, kamu nanti dikasih tahu misalkan, kamu nanti nggak boleh cari cewek yang beda ras misalkan. Itu aku yang beda ras pun mamaku support ternyata. Mamaku support dan waktu arsitek mamaku itu yang nahan-nahan kayak udah papa biarin aja si papa jalan aja terus pokoknya dukung terus mamaku tuh. Ketika papamu waktu itu nggak yakin soal karir fotografer awalmu, tapi mamamu justru di situ. Mamaku itu selalu tipikalnya support lah. Mungkin mereka main good cop bad cop ya, aku nggak tahu juga. Apakah mereka ngerti tentang itu? Aku juga nggak tahu. Papaku tuh lulusan SD, mamaku itu SMP kalau nggak salah. Terus habis itu SMP kelas 1. Pokoknya habis itu ya wes. Mamaku itu kan selalu doa Ivan tuh bisa punya studio sendiri. Nah, sejak dari situ tuh apa ya namanya? Tapi mamaku tuh nggak pernah lihat nih studio ini. Karena dia 2021 kan nggak ada. Tapi ya dia pernah datang ke waktu aku kontrak. Gitu. Ya sebenarnya kamu juga ya semoga mamamu di sana bisa lihat kamu yang sekarang pencapaian seperti ini. Tapi kan ya memang ya doa mamamu puji Tuhan lah terjawab. Sekarang kamu juga bisa memberi berkat buat orang-orang lain lewat studio ini juga kamu juga bisa berkarya lebih untuk itu. Tapi bukan untuk pembuktian, tapi kan memang untuk dirimu sendiri dan untuk karyamu ini. Dan ada satu hal lagi, kayak bosku itu happy banget waktu aku ngontrak. Pertama kali ngontrak itu. Bosku juga happy banget waktu aku pertama kali punya studio sendiri. Aku lihat beberapa orang itu dia nggak happy waktu anak buahnya berkembang. Aku sudah lihat itu banyak sekali. Jadi aku merasa kayak Tuhan memang kasih aku di tempat yang tepat. Ya mungkin part dari doanya mamaku juga. Dan orang-orang yang tepat selalu menyertai. Dan selalu menurutku tuh selalu tepat. Itu hebat menurutku. Dan aku itu sekarang ya, karena aku punya mentor yang seperti itu, aku itu happy banget ngelihat asosiatku, Norman, kemarin dia bisa nikah sendiri, bayar sendiri, bukan dari orang tuanya. Terus aku ngelihat manajerku bisa KPR rumah, walaupun aku juga masih KPR nih studio. Tapi kayak aku happy, berarti kan mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Ya kayak gitu-gitulah, karena aku ya lihat ada beberapa temen juga kayak cerita, aku nggak bisa nih kalau dia nanti lebih
laku kayak gitu. Kenapa sih kok pakainya dia terus nggak pakai aku lagi kayak gitu-gitu. Oke, duh, ya mungkin orang beda-beda, tapi aku kebetulan merasa gila, bosku ini support aku semuanya loh. Jadi aku waktu studio ini bukan opening ya sebenarnya, tapi kayak ya selamatan aja lah, kecil-kecilan, karena waktu itu memang belum jadi semua, jadi aku nggak yang grand opening apa. Selamatan, jadi aku manggil papaku kan datang. Aku justru lebih kayak tersentuh waktu ngelihat bosku itu. Wah, dia datang dengan happy-nya, langsung Ekspresinya lihat. kelihatan. Iya, wah, kok bisa gitu. Dan ya happy banget. Tapi ya aku nggak sesempurna itu juga, kayak kerjaan-kerjaan ya ada juga yang pasti orang kecewa juga sama aku. Oke. Ya sebenarnya kalau itu kan istilahnya kalau wong Jawa Tengah ya, wong Jawa kan ngomongnya melu seneng, Bro. Untuk melu seneng itu kan ikut senang itu kan sebenarnya kata-kata yang sederhana, sangat sederhana. Tapi sangat susah dihidupi dan dimaknai. Bener nggak? Karena apa? Karena melu seneng itu kalau kita masih ada rasa kekhawatiran iri hati itu, kita nggak akan bisa merasakan dan bilang melu seneng itu dari pure dari hati kita. Nah, contoh dari bosmu itu termasuk orang yang bisa memaknai dan menghidupi kata melu seneng itu. Bener banget loh. Dan itu kamu kan kalau kamu bisa ambil dari sudut pandangnya bosmu dan kamu menggunakannya pada dirimu sendiri, kamu bisa merasakannya juga. Betul kan? Kayak tadi kamu bilang manajermu bisa beli rumah, asosiatmu bisa nikah dan membiayai sendiri, kan kamu ikut senang di situ. Ikut senang atas pencapaian orang lain, karena kamu nggak ada iri hati dan nggak ada kekhawatiran. Ketakutan memang nggak ada itu. Memang apa ya? Ya intinya kalau kita hidupnya benar ya, hidupnya benar juga. Benar tuh nggak baik loh ya, belum tentu baik. Tapi kalau baik kan benar tuh belum tentu baik. Tapi kalau baik juga belum tentu benar. Tapi yang penting benar dulu. Benar. Ya ketika kita benar itu semuanya pasti beriringan. Ya. Terus untuk kedepannya kalau setelah pencapaian ini sebenarnya bukan pencapaian. Ini bukan pencapaian. Studiomu dan karirmu sekarang ini bukan pencapaian tapi perjalanan. Karena kalau kamu pencapaian kamu berarti ada titik kamu berhenti. Betul. Tapi ini adalah perjalanan. Betul. Setelah kamu di fase ini, kira-kira what next buat kamu? Nah, jadi yang lebih lucu lagi jadi ini tipikal bosku banget ya. Bosku itu kalau nanya zaman dulu, kalian punya cita-cita apa? Aku pernah punya cita-cita jadi fotografer yang dikenal di Asia. Mungkin kalau sekarang di umur kita segini telat sebenarnya. Tapi kalau secara perusahaan, aku nggak yakin itu telat. Menurutku sekarang targetku kalau bisa, aku bisa dikenal di Asia, tapi bukan cuman Ivan Hartanto, tapi ke Wave Studionya. Jadi bersama dengan tim ini, kita kemarin sudah ada perkenalan dengan tim-tim dari Bangkok. Jadi so far memang Asia Tenggara terutama itu tuh lebih banyak berkutatnya tuh ke Bangkok. Ya, kalau dari advertising itu kan Bangkok, Thailand itu benar-benar. Benar. Jadi dari highlightnya. global itu rata-rata ke Bangkok. Kemarin kita juga ke sana. Kita sempat ditawarin kerjasama sama PH. Tapi ya bukan dalam artian kita nanti pindah ke sana, enggak. Tapi mungkin beberapa kali mungkin nanti akan dilempar ke sini. Karena aku pernah kerja sama PH ini sekali. Pernah kerja juga. Jadi mereka pernah lempar kerjaan dari Asia. Foto di Jakarta pernah. Aku juga pernah foto di sana sekali. Kemudian ya kita beberapa kali dapat klien dari Asia, pernah juga. Dari Korea, brand kemarin kita sempat cerita ya. Ada brand Korea juga yang ngontek kita. Nggak tahu kok bisa ngontek. Jalan Tuhan juga. Nggak tahu gimana ceritanya. 2 brand Korea. Cukup besar. Harusnya penonton sudut pandang ini tahu. Tapi nanti mungkin kalau buat yang
cerita lain bisa lihat ke podcast yang Iya. itu. Kalau kita di sini kan fokus ke Iya, kamu. benar. Fokus di perjalanan. Lanjut. Nah, terus targetku berikutnya ya kalau bisa ke Asia, makin dikenal di Asia, nggak cuma Amin. di Indonesia. So far udah ada klien-klien dari Malaysia, yang dari Thailand, kadang-kadang kita juga dapat dari India, Singapura, pernah juga gitu. Targetnya ke situ. Sama yang satu lagi, sama setiap yang tadi aku sempat cerita, di setiap doa endingnya adalah semoga kita bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi nggak cuma tempat ini, mungkin individu-individu di sini. Ya puji Tuhan, so far kalau mereka pada ini ya, peta-peta manajerku sendiri ya dari 2015, jadi Ya, sudah puji 10 tahun sampai sekarang. Terus retoucherku 9 tahun, karena yang Wah. retoucherku yang pertama dulu diambil kompetitor. Jadi ada kompetitor kayaknya mau meretelin kita waktu masih bertiga, gila jahat tuh. Padahal masih bertiga loh gitu, udah mau dipretelin, tapi ya nggak apa-apa. Semua itu part. Tapi ada satu hal lucu loh. Aku pernah disantet. Serius. Kok bisa? Ini serius banget. Aku Kapan itu? Aku yang nggak percaya jadi percaya. Ini lucu ceritanya. Jadi Kapan itu, Bro? Aku lupa tahunnya. Aku lupa. Serius, tapi aku disantet. sudah pacaran sama istriku yang sekarang. Jadi kayaknya harusnya tahun 2015. Waktu aku udah bikin sendiri. Iya, aku udah bikin sendiri, benar. Jadi aku itu pernah lagi motret. Waktu itu aku motret masih di studionya bosku, karena aku kan di rumah nggak ada studio. Aku kalau motret di situ, aku lagi motret, itu bau. Studionya bau? Nggak ada. Aku kecium bau Cuman kamu bangke. Aku kecium bau bangke. Lainnya nggak? Yang lain nggak. Aku tanya nggak cium. Aku kecium bau bangke. Tak cari apakah baju nggak kering. Ternyata kering semua. Tak cium di bagian sini. Ingat banget di bagian perut. Tuh, bau. Aku kan dulu naik motor. Iya. Jadi aku pasti bawa baju ganti di motor. Di tas. Aku ganti baju dong. Waktu ganti baju tuh aku udah cium dulu. Nggak bau. Udah ganti baju. Yang itu tak masukin tas. Motret. Agak siang itu. Loh, kok bau lagi ya? Tak cari. Di perut lagi. Wah, kurang ajar nih mbaknya. Nyucinya nggak kering nih. Iya kan? Kan di kepala kita kan gitu. Nyalain. Pulang sampai rumah sore mandi. Ada mama papaku lagi datang. Mandi pakai baju tidur, baju rumah lah, bukan begitu. Lagi ngedit atau apa ya, gue lupa. Banyak ngeluarin komputer. Bau lagi. Kok bau lagi ya? Tak cium baju di perut lagi. Tak buka bajuku. Tak pegang-pegang. Ada yang nempel kali ya? Apa ya nempel ya? Terus kamu tahu, di pusarku ini sekelebat kayak ada kena, kayak ada tajam gitu. Apa ya di pusarku ya? Tak tarik sendiri. Ini aku sumpah. Tak tarik sendiri. Keluar sepanjang inilah kurang lebih. Ini tuh kayak bangke. Ibaratnya kayak apa ya? Kita sering lihat kan kalau bangke kelindes-lindes kan gepeng. Tapi masih kaku. Ini kayak gitu, bentuknya panjang gini. Kaku. Isinya rambut semua. Wah, rambut semua. Ini baunya bukan main. Baunya bukan main ini. Waduh. Ini kok bau banget ya? Tak taruh di atas tisu. Tak periksa pusarku nggak ada lagi. Tapi aku mikir, kok bisa ada di pusar? Ini kalau segini ya, aku waktu itu belum mikir. Aku mikir justru setelahnya. Berarti tembus dong. Ke perut ya. Sepanjang ini kok. Dan kaku itu. Kaku keras. Tak kasih lihat ke mamaku. Mah, kok ada ini ya mah? Di pusarku. Mosok Van? Di pusarmu? Kamu narik sendiri gini? Tak tarik sendiri. Papaku ngomong gini. Wah Van, ora tau waduh sih. Ini bau banget. Terus apa kamu dibikin orang ya? Aku bilang, siapa yang mau bikin? Jadi siapa-siapa aja belum ngapa-ngapain aja, nggak ngapa-ngapain kok dibikin orang. Jahat banget nih orang. Tak buang.
Masuk di tisu tak buang. Dah, bau itu hilang. Aku lagi nonton sama pacarku waktu itu, nonton TV di rumah. Nonton nonton TV lah pokoknya. Iya. Terus yang lihat, berarti di sini tuh katanya ada rambut. Dia bilang gini, ini apa ya? Kok ada rambut ditarik sama dia? Serot. Itu kayak dari tenggorokan. Dari tenggorokan? Iya, itu rasanya ketariknya kayak dari tenggorokan. Kayak dari sini. Kayak dari ketarik. Ya, Serot. kayak kalau aku jadi kayak itu rambut panjang warna putih. Wah, rambutnya panjang. Berapa Kan nggak mungkin toh aku tiba-tiba nyedot gini toh. Berapa helai? Enggak, 1 helai panjang. 1 helai itu? 1 helai. Waduh. Kok bisa ya? Ini udah mulai kayak tanda tanya. Akhirnya aku biarin, usah buang lah. Gak pikir panjang lah. Gak pikir panjang. Aku pulang ke Pekalongan. Gara-gara Sincia. Aku kalau Sincia tuh pasti pulang. Ya pulang buat nemuin keluarga. Ya karena mamaku tuh kalau bilang ya, mumpung papa mamanya ada, kamu nggak pulang. Nanti papa mamanya nggak ada, kamu malah pulang. Wah, di situ aku harus setiap Sincia pulang. Harus pulang. Nah, pulang. Terus aku pulang nyetir karena barengan sama keluarga ciciku. Keluarga ciciku di sini suaminya, aku yang nyetir. Kita lagi berhenti di pom bensin mau makan. Stop. Jangan keluar dulu. Lihat ya. Tak tunjukin gini. Lihat. Di sini kok tuh ada rambut. Aku berasa ada rambut. Lihat ada rambut ya? Iya katanya. Keluar lagi dari itu. Nah, tak tarik sendiri. Serot. Sini lagi. Keluar lagi dari tenggorokan. Telepon kokoku. Karena kokoku tuh dulu kayak ada kenalan-kenalan. Kayak orang pinter gitu ya. Waktu itu kan istrinya itu dulu Buddha, sekarang pindah Katolik. Dia dulu ada kenalan Bante gitu. Kok aku bisa keluar rambut keluar nih? Coba tanyain kok. Siapa tahu aku janjian dibikin orang. Aku sebenarnya ada saudara juga yang ngerti. Tapi saudaraku ini nggak ngomong, nggak ada apa-apa gitu-gitu terus. Ditanyain ke Bante. Bante ini bilang gini katanya, adikmu namanya ini. Iya, dibikin orang. Tapi bagus. Adikmu ini imannya kuat. Kayaknya menurut dia sih kayak ada yang lindungin katanya. Nggak tahu apa, susterku mungkin atau nggak tahu. Kita nggak tahu, rahasia ilahi kita nggak pernah tahu. Dibilang imannya kuat. Imannya kuat. Ini nggak masuk. Jadi dia keluar sendiri. Jadi semua yang keluar itu sendiri. Tapi dia nggak ngasih tahu siapa. Yang lebih lucu lagi, aku datang ke pindahan rumah. Jadi apa ya namanya? Housewarming ya. Pindahan rumahnya temanku itu desainer. Dan dia Katolik ketat sekali. Dia datangin Romo dari Flores. Jadi ini kayaknya Romo keluarganya dia yang memang bisa kayak pelepasan kayak gitu-gitu. Pokoknya dia buat memberkati tempat baru itulah. Aku cuma datang ikut misa. Aku pun duduknya di pojokan dekat pintu. Belakang gitu. Di belakang nggak ada yang lihat aku. Selesai misa aku keluar duluan. Orang-orang pada ya keluarganya dia ngobrol sama Romo gitu kan. Tiba-tiba mamanya dia manggil, Ivan, kenapa tante? Ayo, ngapain? Kamu dipanggil sama Romonya. Hah? Iya. Sana cepat temuin. Dia mau ketemu kamu. Kamu ceritain aja apa? Hah? Ceritain apa? Aku gak mau cerita apa-apa. Kamu gak cerita ke temanmu itu padahal? Gak tahu aku. Gak cerita. Oh iya. Ketemulah aku. Ayo. Eva nemenin bojoku. Ayo, kamu ada cerita apa yang mau diceritain? Kamu mau bilang gitu? Ada cerita apa ya Romo ya? Ayo ceritain aja. Aku langsung mikir. Ya mungkin di kepala aku tuh juga ada suara kayak ceritain yang ini loh, gitu loh. Kayak udah nyantol klik gitu lah ya. Kayaknya ini ya. Ini ya Romo yang aku dibikin orang ya. Kata dia gitu. Romo yang lucu. Sekarang udah meninggal, kena COVID juga ini meninggalnya. Dia cerita. Kamu cerita coba. Tak ceritain. Sama yang gak aku cerita ke kamu keluar 3 kali. Yang aku bilangnya dibilang sama kokoku tanya katanya udah bagus, udah bisa keluar. Betul kata dia. Kata dia apa? Kamu yakin kamu gak diserang lagi? Hah? Kamu itu dari tadi ada saingannya Eva di situ. Ada perempuan nempel di kamu. Oh ya?
Terus Yo, Eva udah nangis-nangis, kamu tuh salah apa toh, kok diginiin terus gitu loh. Aku juga nggak tahu salah apa. Bener, kata dia, bagus yang kemarin tuh bisa keluar sendiri. Kamu yakin gak bisa? Kamu dilepasin mau? Mau lah. Siapa yang nggak mau dilepasin? Dilepasin. Ya di situ dia kayak kasih secara Katolik ya, aku nggak tahu pelepasannya dia. Didoakan sama Iya, Romo. didoakan. Itu tahun berapa ya? Kayaknya aku udah ngontrak sendiri juga deh waktu itu, kayaknya 2017-an atau 2018 lah. Jadi itu dari 2015 atau 16, nextnya 2018. Terus? Sudah, habis itu kata dia sih ya udah dilepas. Setelah didoain Romo? Iya, Romo itu sebenarnya bilang ini dia kasih aku 2 botol air. Dia doa di 2 botol air itu, katanya, nih kamu kalau mau dipercikin di rumah. Buat diberkati lah ya. Iya. Sampai sekarang masih ada sih botolnya. Nggak tak percikin. Maksudnya karena menurutku ya ini buat perlindungan gitu. Terus ya memang udah setelah itu udah nggak ada apa-apa. Setelah itu nggak ada apa-apa. Dan memang kamu nggak tahu juga siapa yang buat. Aku punya firasat, tapi ya cukup tahu. Tahu aja. Kayak aku membalas juga nggak mungkin pakai ilmu-ilmu gituan. Aku cukup punya firasat. Tapi ya udahlah ya. Ya tapi udahlah. Yang penting kan sekarang juga kenapa-napa. Orangnya minta maaf sama aku, tapi nggak secara itu. Tapi kayak tiba-tiba minta maaf, kan katanya orang kan kalau ada seperti itu pakai ilmu hitam terus nggak kena kan katanya balik ke orangnya. Dan orang itu harus minta maaf katanya. Ini ada orang yang ngomong, tiba-tiba ada orang minta maaf sama aku. Padahal nggak tahu. Padahal aku nggak tahu. Tapi kayaknya ya. Kamu merasa jadi aku langsung firasatnya dia nih. Dia lagi minta maaf, tak cuekin, tak diemin aja. Maksudku kalau maaf kan udah maaf, cuman nggak usah ngomong juga apa-apa udah. Oke. Tapi memang bener sih. Kayak kita kalau sebenarnya kan aku juga sempat ngobrol sama teman-teman juga kan. Kadang-kala kalau kamu nggak percaya gitu-gitu, kamu justru nggak percaya sama Tuhan. Ada potensi juga kamu nggak percaya sama Tuhan. Kan kadang-kala, wah aku nggak percaya ada setan, aku nggak percaya ada apa. Itu nanti bisa jadi, nggak pasti ya, tapi bisa jadi kamu bisa akhirnya nggak percaya Tuhan juga. Ketika kamu percaya sama hal-hal seperti itu, ya percayalah juga bahwa yang di atas itu lebih besar lagi. Jadi yang hal-hal yang seperti itu nggak ada apa-apa nih sebenarnya. Oke. Dan apa ya namanya, lucunya lagi, aku tuh sekarang seneng banget yang horor-horor malah. Terus? Ya, jadi semasa COVID itu kan banyak lihat YouTube ya. Salah satu YouTube yang tak lihat itu ya Diary Misteri Sarah, itu aku seneng banget. Dan waktu keluar film apa ya waktu itu ya? Filmnya Kimu itu. Yang di Banyuwangi itu apa ceritanya? Oh itu. Badara Wuhi itu ya, Desa Penari. Itu tuh aku relate, jadi kayak waktu keluar rambut, aku bilang loh aku juga keluar rambut. Terus ada ya kamu mengalami karena kamu mengalami jadi kayak apa ini ya yang dulu gitu. Terus aku pernah lihat dari yang mana ya, Tusuk Jelangkung atau apa ya, kalau meledak di luar berarti nggak masuk. Itu berarti nggak masuk. Aku pernah ada ledakan, denger jam 2 pagi, aku ingat banget. Aku di rumah masih ada cicikku. Berarti emang fix kamu di satu rumah gitu ya? Aku itu kedengarannya bukan suara ledakan. Aku dengar kayak pintu kayak gini dijedar kenceng banget. Apa jedar, kaget aku. Aku cuma feeling. Karena aku mikir, waduh, ya salah. Pintu sudah tak kunci. Emang dijebol aku mati wis. Sing denger kamu ngono tok. Pagi tak tanya ciciku denger juga. Ciciku denger. Tapi pintu nggak ada yang pintu nggak ada yang kenapa. Ya itulah mungkin. Jadi aku kayak apa itu ya? Jadi waktu aku tahu ada 3 kali, terus kayak apa itu ya? Jangan-jangan waktu dulu aku pernah dengar. Itu sebelum kejadian bau, saya ingatku. Oh. Jadi kayak ada suara ledakan itu. Ya itu pemicunya mungkin ya. Ciciku dengar itu. Jadi aku berdua sama ciciku tok yang dengar. Keluarganya nggak ada yang dengar. Aku tok berdua. Ya mungkin kamu dicobain beberapa kali lah di situ. Dan akhirnya keluar sendiri. Akhirnya Romo juga mendoakan akhirnya ya memang ya diizinkan Tuhan lah itu. Dan kalau kamu imanmu nggak kuat dan kamu kalah sama kayak gitu-gitu, justru malah masuk. Iya. Jadi aku kayak untung juga nih dulu aku cukup skeptis.
Ya oke. Mungkin kamu kalau di untuk ini kan udah akhir-akhir bro, udah 1 jam lebih kita ngobrol. Lumayan panjang bro. Ada pesan-pesan nggak Van mungkin buat teman-teman di sini yang nonton untuk apa ya? Bukan untuk tips fotografi, kalau untuk Ya, tips fotografi dan sebagainya untuk itu kan YouTube di lain. podcast yang lalu. Kalau di sini untuk mengejar passion. Karena kamu kan memang dari dulu sudah tahu dari awal tuh aku mau jadi fotografer. Dan ketika itu kamu pernah ada panggilan lain sebagai agensi model, tapi kamu tetap untuk bisa stay on trackmu itu gimana caranya? Ada satu hal yang aku yakini sekarang. Begitu ya di umur sekarang kita sudah menyerap banyak hal ya. Ya. Ada satu hal yang aku yakini, semua bisnis itu harusnya bisa sukses. Harusnya bisa sukses. Tinggal apakah kita sudah benar-benar melakukan semuanya buat itu sukses. Menurutku yang aku lihat itu. Jadi kalau aku punya pesan, apapun yang sedang dijalani harus tetap berkembang. Karena ya mungkin kita pernah dengar ada istilahnya jangan stay di comfort zone. Ya. Jangan stay di comfort zone itu bukan artinya kita sudah nyaman di satu bisnis, terus kita tinggalkan. Enggak. Tapi kita kembangkan. Kita kembangkan. Jadi jangan comfort zone itu artinya jangan terlalu nyaman. Kita sudah nyaman, tapi gimana caranya ini tetap berkembang. Jadi jangan pernah merasa nyaman di situ. Dan kemudian kalau yang tadi aku sempat cerita aku dulu ada agensi model, sekarang ini aku masih ada sebenarnya. Tapi aku sudah kolaborasi sama orang lain. Jadi aku bisa delegasi. Udah nggak turun tangan sendiri. Sudah ada partneran. Kita berpartner beberapa orang dan itu masih jalan. Jadi kalau aku bilang nggak ada yang sebenarnya pure aku tinggalin. Semua yang aku kerjakan itu masih ada. Jadi ya itu aja. Jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti bergerak. Jadi kayak tetap fokus. Jangan pernah berhenti bergerak. Tuhan pasti akan kasih jalan tepat pada waktunya. Amin. Thank you banget bro waktunya, ngobrol-ngobrolnya 1 jam lebih nih. Seru banget bro. Thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, juga share video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Ivan. Mungkin bisa follow juga Instagramnya Wave Studio ya bro. Ya. Nanti bisa taruh di sini. Semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you bro. Tuhan memberkati.